Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria alaihissalam mengabdikan hidupnya untuk berdakwah dan memelihara Haikal, suatu tempat yang disucikan di Baitul Maqdis. Hanya ada satu keinginan yang mengganggu ketenangannya. Kapankah ia akan dikaruniai anak untuk melanjutkan dakwanya sepeninggalnya nanti? Semakin bertambah usia Nabi Zakaria, semakin tipislah harapannya untuk memperoleh keturunan, sebab fisiknya juga kian melemah. Sebenarnya, sejak menikah, Nabi Zakaria sudah ingin segera memiliki momongan. Namun hingga memasuki usia senja, harapan mempunyai keturunan belum terwujud. Manusia memang hanya mampu berencana dan berusaha, tetapi harus disadari sepenuhnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berwenang mengabulkannya. Belum diberi anak, sampai usia senja dirasakan oleh Nabi Zakaria sebagai ujian paling berat. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun harus sabar menerima ketentuannya, tidak boleh menyerah begitu saja, juga tidak boleh putus asa dalam berdoa. Nabi Zakaria percaya, meski istrinya sudah tua dan mandul, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, ia pasti memiliki anak juga. Hal itu semakin ia yakini setiap masuk ke dalam mihrab, kamar khusus untuk ibadah Maryam, keponakannya yang kelak melahirkan Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Nabi Zakaria selalu keheranan mendapati makanan dan minuman yang lezat yang selalu tersedia di sisi Maryam. Sebab sepengetahuannya, keponakannya itu sepanjang waktu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia bertanya-tanya dalam hati, siapakah gerangan yang menyediakan semua makanan itu? Dia, Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh makanan ini?" Dia, Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Quran Surat Ali Imran ayat 37. Adanya hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Maryam yang selalu beribadah itulah yang mengilhami Nabi Zakaria alaihissalam berdoa di tempat itu juga. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa." Quran Surat Ali Imran ayat 38. Sebagaimana Maryam keponakannya yang tidak pernah jenuh beribadah, Nabi Zakaria pun tidak pernah lelah berdoa. Sekaligus ia curahkan beragam kekhawatiran dan harapan dalam doanya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan dalam Al-Quran. Dia, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Quran Surat Maryam ayat 4. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Quran Surat Maryam ayat 5 dan 6.
Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris terbaik." Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Maksud ayat tersebut adalah sekiranya doanya tidak terkabul, yakni tetap tidak diberi keturunan, Zakaria menyerahkan dirinya kepada Allah, sebab Allah ahli waris yang terbaik. Doa-doa yang Nabi Zakaria alaihissalam panjatkan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan antara lain dalam 2 ayat berikut ini. Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak lelaki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Quran Surat Maryam ayat 7. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Meskipun Zakaria seorang nabi, tetapi dia hanyalah manusia biasa yang sering berpikir rasional. Karena itu, ketika menerima berita gembira akan diberi keturunan, dia tidak percaya begitu saja. Keraguan pun memenuhi kepalanya. Mungkinkah dalam usia setua itu ia akan memperoleh anak? Bukankah istrinya juga seorang yang mandul? Maka ia pun bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki." Quran Surat Ali Imran ayat 40. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa kamu tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari." Quran Surat Ali Imran ayat 41. Jika Allah menghendaki, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak seberapa lama kemudian, pemberitahuan itu istri Zakaria hamil. Setelah cukup usia kehamilannya, lahirlah seorang anak lelaki dan diberi nama Yahya. Allah memberkainya dan menjadikannya seorang nabi yang dijauhkan dari nafsu kemaksiatan dan menjadi pemimpin kaumnya. Doa Nabi Zakaria alaihissalam agar diberi keturunan yang dapat meneruskan dakwahnya benar-benar dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti di kemudian hari Yahya juga menjadi seorang nabi. Demikianlah saudara penantian panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk memperoleh keturunan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.